Halo teman-teman pejuang CPNS 2021, masih semangat? Ya, saya yakin teman-teman masih tetap semangat untuk mendapatkan NIP tahun 2021 ini. Jangan pernah menyerah, karena kita tidak akan pernah tahu pada percobaan keberapa kita akan lulus. Sama seperti saya sudah mengikuti CPNS sebanyak 3 kali, yaitu tahun 2017, saya gagal di pemberkasan, lalu 2018, gagal di SKB, dan akhirnya 2019 ini saya bisa lulus dan saat ini baru saja selesai mengikuti kegiatan pelatihan dasar secara daring. Jadi teman-teman juga harus tetap semangat, bukan hanya saat mendaftar tetapi juga saat belajar. Video ini saya buat khusus buat teman-teman yang pertama, gagal di SKD karena nilai TIU-nya di bawah passing grade. Yang kedua, gagal di SKD karena tidak masuk rankingan, karena mungkin nilai TIU-nya pas-pasan atau hanya sekedar sampai passing grade. Dan yang ketiga, nilai TIU masih belum memuaskan atau hanya mencapai nilai 100 dari skor maksimum 165. Jadi, bagi teman-teman yang tidak masuk kategori ini, bisa cari video pembahasan soal CPNS yang sesuai dengan keperluannya di channel YouTube lainnya. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan saya terhadap teman-teman yang mengikuti CPNS. Salah satu yang membuat banyak peserta CPNS gagal adalah tes TIU. Kegagalan ini disebabkan karena tidak menguasai konsep matematika dasar yang telah dipelajari di SD dan juga di SMP. Baik, kita mulai. Pada video pertama ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan contoh soal-soal yang akan ditemui atau yang sering kita temui di TIU, sehingga nantinya teman-teman bisa belajar konsep apa yang perlu dipelajari lebih dalam untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi di soal TIU ini. Soal pertama ini berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Mungkin sebagian besar teman-teman bisa menjawab soal ini dengan benar, tetapi belum tentu bisa mengerjakannya dengan benar dan juga dengan cepat. Ya, jadi kalau menjawab soal tes TIU itu tidak cukup hanya benar, tetapi juga harus benar dan cepat. Ya, nah di sini teman-teman harus dengan cepat mengerjakannya. Pertama kita harus mengerjakan soal yang perkalian terlebih dahulu dan juga pembagian, lalu disusul dengan pengurangan. Sehingga di sini kita kalikan terlebih dahulu 5,2 dikali 4. 4 kali 2 8. 4 kali 5, 20, 20,8. Lalu 3,3 dibagi 1,1. Ya. 1,1 kali berapa hasilnya mendapatkan 3,3, yaitu hasilnya 3. Sehingga kita bisa mengerjakan 20,8 dikurang 3 sama dengan 20 dikurang 3 yaitu 17,8. Dalam mengerjakan soal ini, teman-teman diharapkan memiliki kemampuan perkalian dan pembagian yang sangat bagus sehingga dapat mengerjakan soal-soal seperti ini kurang dari 1 menit. Bisa hanya membutuhkan 30 detik sehingga dapat digunakan untuk mengerjakan soal lainnya yang lebih sulit. Baik, selanjutnya soal yang kedua. Soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Ketika kita mengerjakan soal pecahan seperti ini, langkah pertamanya tentu kita harus melihat apakah penyebutnya sama atau tidak. Kalau penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakannya baru bisa kita jumlahkan. Nah, sebelumnya di sini saya mengingatkan kembali pada bagian yang di bawah ini disebut dengan penyebut, lalu pada bagian yang atas ini itu disebut dengan pembilang. Untuk bisa menjumlahkan pecahan ini, kita harus menyamakan penyebut dari semua pecahan. Nah, di sini yang penyebutnya sama itu 4/2 dan juga 6/2. Sedangkan 3/5 itu penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya 5, sedangkan di sini penyebutnya 2 dan 2. Sehingga bisa kita tulis 3/5 ditambah per 2. Di sini 4 dikurang 6. Lalu bisa kita sederhanakan lagi, 3/5 ditambah per 2, 4 dikurang 6 itu sama dengan minus 2. Atau bisa kita tulis 3/5 dikurang 2/2.
Baik, selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 5 dan 2. Maka kita cukup mengalikannya saja. 5 kali 2 itu sama dengan 10. 5 menjadi 10 itu dikali dengan 2, lalu maka yang tiganya kita kali dengan 2 juga, sehingga hasilnya 6 dikurang 2 ini bisa menjadi 10 itu karena dikali 5, maka 2 yang di atas juga dikali 5. Maka 2 kali 5 itu sama dengan 10. Sama dengan 6 dikurang 10 minus 4 per 10 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. 4 kita bagi 2, 10 kita bagi 2, sehingga sama dengan. Selanjutnya, soal yang ketiga, soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan campuran. Cara yang pertama yang dapat digunakan yaitu, pertama, kita tulis 3 per 5. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara 3 dikali dengan 5, itu sama dengan 15, lalu ditambah dengan 3 ini, sehingga sama dengan 18. 3 dikali 5 ditambah 3, sama dengan 18. Per, penyebutnya adalah 5. Penyebutnya 5. Kemudian, 4, 2 per 5. Caranya 4 dikali 5. 4 kali 5, 20. Lalu ditambah dengan 2. Sehingga 22. Ini pembilangnya. Penyebutnya itu adalah 5. 5. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan, yaitu 18 per 5 ditambah 22 per 5. Sama dengan 40 per 5. Lalu kita sederhanakan, 40 bagi 5 sama dengan 8. Namun, ada cara yang lebih sederhana dan lebih cepat. Caranya yaitu, ini bisa kita tuliskan menjadi 3 ditambah 3 per 5. Lalu 4, 2 per 5, itu bisa kita tulis menjadi 4 ditambah 2 per 5. Nah, kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah 3 per 5 ditambah 4 ditambah 2 per 5 itu sama dengan, di sini kita tambahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7, lalu 3 per 5 ditambah 2 per 5 itu sama dengan 5 per 5. Ya. Nah, 5 per 5 itu sama dengan 1. Maka 7 ditambah 1 sama dengan 8. Hasilnya sama, tetapi langkah ini akan lebih cepat. Soal keempat. Soal keempat ini berkaitan dengan konsep penjumlahan, perkalian, dan pembagian pecahan. Jadi soal keempat ini gabungan dari soal nomor 1, 2, dan 3. Caranya yang pertama yaitu kita tentukan dahulu bagian mana yang harus kita kerjakan. Nah, di sini ada perkalian, ada penjumlahan, pertambahan, dan ada pembagian. Maka kita utamakan dulu yang perkalian dan juga yang pembagian. Kita mulai 1 per 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 dikali 4 itu sama dengan 4 lalu ditambah dengan 1. Sehingga diperoleh 5 per 4 karena di sini penyebutnya 4. Kemudian 4 per 5 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali 5, 20, lalu ditambah dengan 4 menjadi 24 per penyebutnya 5. Maka selanjutnya 5 per 4 kita kalikan dengan 24 per 5. Sama dengan, di sini bisa kita tulis 5 dikali 24 per 5 kali 4. Di sini 5 dibagi dengan 5 itu sama dengan 1. Lalu 24 dibagi dengan 4 itu hasilnya 6. 24 bagi 4 itu hasilnya 6. Sehingga 1 dikali 6 itu sama dengan 6. Selanjutnya kita cari bagian pembagiannya.
25 per 6 dibagi 5 per 18. Nah, gampangnya kita ubah menjadi perkalian, yaitu 25 per 6 dikali, nah, bagian ini kita balik menjadi 18 per 5. Ya, kalau pembagian mau diubah menjadi perkalian, cukup kita balikkan saja. Di sini 25 dikali 18 per 5 dikali 6. 25 kita bagi dengan 5 itu hasilnya 5. 18 kita bagi dengan 6 itu hasilnya 3. Sehingga bisa kita tulis 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, lalu hasil ini, 6 dengan 15 ini, bisa kita tulis 6 ya, ditambah dengan 15. 6 ditambah 15 sama dengan 21. Lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini berkaitan dengan pecahan dan persentase. Ini soal ini juga sering sekali muncul di TIU ya. Pertanyaannya, berapakah 6/7 dari 87,5%? Kalau saya, cara mencarinya pertama, 87,5% itu saya ubah menjadi 87,5 per 100 ya. Persen itu kan per 100, sehingga 87,5 ini bisa diubah menjadi 0,875 ya. Di sini kan 100, sehingga komanya ini dipindah sebanyak 2 kali ke belakang ya, sehingga 0,875. 0,875 ini kita kali dulu dengan 6. Kan 6 kali 5 itu 30, 3. 6 kali 7, 42, ditambah 3 berarti 45, naik 4. 6 kali 8, 48, ditambah 4 berarti 52, 2, naik 5, turun koma. 6 kali 0 itu 0, maka turun 5. Selanjutnya 5,250 ini kita bagi dengan 7. Sebenarnya ada cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini, yaitu dengan cara menghafal pecahan-pecahan istimewa dan persentasenya, seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Namun, kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menghitungnya langsung karena saya sangat sulit untuk menghafal. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini berkaitan dengan konsep aljabar. Di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengamati persamaan yang diberikan, apakah bisa disederhanakan atau tidak. Nah, kita lihat di sini 8x dikurang 4y sama dengan 12. Angka-angka di sini 8, 4, dan 12 adalah angka-angka yang dapat disederhanakan. Di sini bisa kita sama-sama bagi dengan 4. Sehingga 8x dibagi 4 menjadi 2x, 4y dibagi 4 menjadi y, 4 bagi 4, 1, ya, 1 kali y sama dengan y, sama dengan 12 dibagi 4, sama dengan 3. Nah, selanjutnya, persamaan ini, 2x dikurangi y sama dengan 3, kita susun sedemikian rupa sehingga menghasilkan persamaan yang sama seperti ini. Nah, di sini 3y dikurang 6x, dimulai dengan variabel y, baru disusul dengan x. Maka persamaan ini kita susun, min y ditambah 2x sama dengan 3. Ya, posisinya y dulu baru x, sama seperti yang ditanya, y baru x. Nah, selanjutnya di sini diketahui 3y, sedangkan di sini minus y, maka kita kalikan dengan minus 3. Ya, minus 3 dikali dengan minus y, minus kali minus itu sama dengan positif, 3 kali y menghasilkan 3y. Lalu kemudian 2x dikali dengan minus 3 itu sama dengan minus 2 kali 3, 6. 6x sama dengan
3 dikali dengan minus 3 sama dengan minus 9. Nah, kita lihat di sini 3Y dikurang 6X itu sama dengan pertanyaannya 3Y dikurang 6X. Maka jawabannya sama dengan minus 9. Soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh ini adalah soal perbandingan kuantitatif. Agar lebih mudah memahami konsepnya, saya berikan contoh. Perhatikan, di sini penyebut ya. Di sini penyebutnya 1, 2, dan 4. Ya. Penyebutnya dari 1, 2, dan 4. Semakin ke bawah semakin besar. 1, 2, 4 ya. 1 yang paling kecil, 4 yang paling besar. 8 dibagi 1 yang penyebut terkecil itu hasilnya 8. Lalu 8 dibagi 4 dengan penyebut terbesar yaitu 4, itu hasilnya 2. Perhatikan bahwa ketika penyebutnya atau pembaginya kecil, itu hasilnya besar. Sedangkan ketika di sini penyebutnya besar, 4, hasilnya kecil. Nah, konsep ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Perhatikan, di sini X sama dengan 1/7 ditambah 1/8. Sementara Y 1/9 ditambah 1/10. Di sini pembilangnya sama ya, sama-sama 1. Yang bedanya itu hanya penyebutnya saja. Untuk X penyebutnya 7 dan 8, Y 9 dan 10. Kita tahu bahwa ketika penyebutnya itu kecil, maka hasilnya besar. Perhatikan, di sini X penyebutnya 7 dan 8. 7 dan 8 itu lebih kecil dibandingkan 9 dan 10. Sehingga untuk X akan menghasilkan pembagian yang besar. Karena penyebutnya lebih kecil dibandingkan 9 dan 10. Maka Y akan menghasilkan hasil pembagian yang kecil. Karena 9 dan 10 ini lebih besar dari 7 dan 8. Maka dapat disimpulkan di sini X besar, Y kecil. Maka X lebih besar dibandingkan Y. Jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini berkaitan dengan konsep perbandingan umur. Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu tulis dulu apa yang diketahui. Di sini jumlah umur ya yang sekarang jumlah umur Doni ditambah Bayu itu sama dengan 30 tahun. Sementara 5 tahun lalu itu maka 30 dikurang 5 di sini mewakili umur Doni dan umur Bayu ya, 5 tahun yang lalu, maka hasilnya 20. Dengan ini kita bisa mencari umur Doni dan umur Bayu 5 tahun yang lalu. Nah, pertama Doni itu umurnya, Doni tadi 2 ya. 2 per 2 ditambah 3 dikali jumlah umur Doni dan Bayu 5 tahun yang lalu yaitu 20. Sehingga sama dengan 2/5 dikali 20. Sama dengan 2 kali 20 itu 40 per 5 sama dengan 40 dibagi 5, 8. Kemudian untuk Bayu, ingat Bayu itu adalah 3. Sini 3 per 2 tambah 3 ya. Totalnya dikali 20. Sehingga diperoleh 3 kali 20 itu adalah 60 per 2 tambah 3 itu 5. 60 dibagi 5 itu sama dengan 12. Selanjutnya, pertanyaannya adalah selisih umur mereka sekarang. Nah, terkait selisih umur, mau 5 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang akan datang, selisih umur itu akan tetap sama. Sehingga kita cukup mengurangi umur mereka ini, yaitu 12 dikurang 8, yaitu sama dengan 4.
Oke Bapak Ibu, itu tadi penjelasan terkait 8 contoh soal yang sering muncul pada tes TIU. Pada video selanjutnya, saya akan banyak membahas soal-soal yang berkaitan dengan konsep yang telah tadi kita bahas. Untuk itu, Bapak Ibu jangan lupa dukung channel ini supaya cepat berkembang dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih.